Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran biologi lintas minat hari ini, Ibu akan membahas mengenai bab 2, yaitu keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis keanekaragaman hayati. Ada 3 jenis, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Simak satu persatu penjelasannya. Yang pertama, keanekaragaman gen. Di situ ada tampilan beberapa atau sekumpulan anak yang memiliki jenis rambut yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kemudian bentuk hidung yang berbeda juga, mata, bahkan bentuk mukanya juga berbeda. Nah, perbedaan yang ditampilkan dalam gambar tersebut berkaitan dengan keanekaragaman gen. Apa itu keanekaragaman gen? Yaitu keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Disajikan beberapa gambar, di antaranya ada gambar kelapa, kemudian pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Jika diperhatikan dari ke-6 gambar tersebut, sedikit banyak ada persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan dan perbedaan tersebut menyebabkan keanekaragaman di tingkat jenis, yaitu keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem bisa terjadi? Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu daerah. Di beberapa ekosistem yang tersaji di gambar, ada ekosistem hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Itu pasti memiliki jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda-beda di setiap ekosistemnya. Berikutnya kita akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, mengenai persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Salah satunya ada hutan hujan tropis di Kalimantan yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Sedangkan untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Coba kalian perhatikan gambar-gambar persebaran flora di Indonesia. Ya. Yang kedua, kita berbicara tentang persebaran fauna di Indonesia. Wallace membuat garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat atau daerah oriental dengan bagian timur, yaitu daerah Australia. Sedangkan Weber membuat garis Weber yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australia. Di gambar sudah ditunjukkan garis Weber dan garis
Wallace ya. Untuk garis Weber di situ ada dataran Sahul dan termasuk fauna Australian. Sedangkan di garis Webernya situ ada daerah Wallacea. Di gambar yang agak lebih besar itu ada fauna oriental dan dataran Sunda. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mulai dari daerah oriental. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ciri khas daerah oriental memiliki banyak mamalia yang berukuran besar. Kemudian terdapat berbagai jenis kera, lalu burung-burung berwarna kurang menarik tetapi memiliki suara yang merdu. Dan satu lagi cirinya adalah terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Di gambar sudah disajikan ada orang hutan, kemudian harimau Sumatera, dan jalak Bali. Kalian bisa cari contoh yang lain untuk daerah oriental ya. Kemudian daerah Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Ciri khasnya, terdapat mamalia berukuran kecil, kemudian banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, dan memiliki burung berwarna-warni, namun bersuara kurang merdu. Contohnya ada burung cendrawasih, kemudian ada hewan kuskus, dan kanguru pohon. Yang ketiga, daerah peralihan. Daerah peralihan meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Contoh, ada anoa, kemudian maleo, komodo, rangkong, dan singa puar. Nah, hewan-hewan ini hanya ditemukan di daerah peralihan, tidak akan kalian temukan di daerah oriental maupun Australia. Setelah kita mengenal persebaran flora di Indonesia, mari kita membahas manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah, kemudian sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan, kemudian mempertahankan keberlanjutan ekosistem, sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sumber pendapatan atau devisa, dan yang terakhir, sebagai tempat rekreasi. Lalu, apakah manusia akan mempengaruhi keberlangsungan keanekaragaman hayati? Tentu ada kaitannya, karena beberapa aktivitas manusia bisa mempengaruhi keanekaragaman hayati. Apa saja aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati? Yang pertama ada perusakan habitat. Kemudian penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, adanya pertanian monokultur, jadi hanya menanam satu jenis tanaman saja. Yang keempat, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Itulah beberapa aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Selain daripada itu, ada aktivitas manusia yang bisa atau yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Contohnya, pemuliaan. Pemuliaan di sini bisa berlaku untuk hewan maupun tumbuhan. Kemudian ada reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, pembuatan taman-taman kota. Keempat, pelestarian plasma nutfah secara in situ dan ex situ, yaitu di habitat aslinya atau
in situ, atau di luar habitat aslinya, yaitu ex situ. Terakhir, penebangan pohon di hutan dilakukan dengan menerapkan sistem tebang pilih dan tanam kembali. Jadi hanya dipilih tanaman-tanaman yang sudah tua untuk ditebang, sedangkan tanaman-tanaman mudanya dibiarkan hidup untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati selanjutnya. Lalu bagaimana upaya agar keanekaragaman hayati kita tetap lestari? Yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian pelestarian ex situ yaitu pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip asli. Upaya yang kedua yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip daya toleransi, kemudian yang kedua in optimum, yang ketiga prinsip ketahanbalikan, dan yang keempat faktor pengontrol. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai upaya pelestarian keanekaragaman hayati, karena untuk klasifikasinya akan dibahas di bab berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan dari Ibu bisa diterima dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.